Di dalam studi tentang bullying, kita mengkategorikan bullying itu ada 4 jenis. Ada yang namanya verbal bullying dulu. Verbal. Ya miskin, yatim ya kayak gitulah. Ya. Dari verbal, fisikal, dipukul, ditonjok, ditendang, dilempari sesuatu. Yang ketiga adalah social bullying. Jadi yang pelakunya bukan cuma satu, rombongan. Oke, geng. Ya, geng. Kadang tidak semua pelaku kenyataannya adalah pembuli, tapi bisa jadi karena solidar dengan temannya. Nah, yang paling memprihatinkan sekarang berkembang itu yang namanya cyberbullying itu. Jadi dengan memberikan komen, ejekan, kata-kata hujatan yang ditujukan kepada orang tersebut dan itu terbaca. Problemnya adalah bahkan kita nggak tahu itu siapa, tapi kata-katanya kemudian bisa memicu yang lain untuk berespon yang sama. Jangan berpikir bahwa bullying itu cuma terjadi konteksnya sekolah, anak TK, anak SD, SMP, SMA. No, di dalam dunia pekerjaan terjadi yang namanya workplace bullying. Contoh refleksi buat kita. Dia bilang saya pernah bekerja di kantor di mana saya dijadikan bahan bulan-bulanan. Mungkin hal ini karena kondisi saya yang sangat gemuk. Saya sendiri memang berusaha untuk diet, tapi obesitas ini menyangkut keturunan juga. Orang tua saya sangat gemuk. Pernah waktu ulang tahun saya diberikan muk bergambar babi. Kadang kalau lewat di depan teman-teman saya dikasih suara kayak babi, ngok-ngok. Bahkan jengkelnya atasan saya ikut-ikutan. Contoh yang lain, saya tidak mau berkompromi untuk terima uang sogokan. Akibatnya saya dibenci. Itu dipimpin oleh atasan saya sendiri. Saya dijauhi. Saya tidak dimasukkan dalam grup kantor. Makanan yang saya beli buat makan siang kadang dirusak. Misalnya ditaburin garam, kopi, banyak banget. Kerjaan saya seringkali disabotase. PC saya pernah dicabut, katanya nggak sengaja. Teman-teman rasanya senang melihat saya menderita. Dan akhirnya saya putuskan untuk melakukan sesuatu yang mereka senang. Saya keluar. Para pembuli ini akhirnya lolos. Jadi karma kadang-kadang tidak berlaku buat mereka. Sementara korbannya hidup dengan menahan dan menanggung penderitaan, siksaan itu. Alasan pembuli itu apa sih? Satu, balas dendam. Survei yang pernah dilakukan, Ditch the Label melakukan penelitian, ternyata 14% mereka yang melakukan pembuli dulunya adalah korban yang dibuli. Setelah ada kesempatan, dia membuli kepada orang lain. Tapi tidak kepada pelaku, seperti di sekolah lah. Dulu gue dipelonco sama kakak kelas, awas loh, saya punya adik kelas, gue pelonco balik. Dua, karena pelampiasan masalah. Orang yang punya sampah emosi begitu banyak dalam hidupnya. Saking banyaknya sampah dalam hidupnya, dia perlu melemparkan itu kepada orang lain. Alasan ketiga adalah memang karena tidak suka dengan si korban. Bisa juga bentuk iri. Misalnya contoh di sekolah, anak-anak yang nerd, pembelajar, rajin, pintar, jadi targetin, jadi korban. Tapi mungkin si pembuli itu sebenarnya pingin bisa menjadi seperti mereka. Tapi karena nggak bisa, nggak mampu, akhirnya kemudian dibully. Pepatah mengatakan gini, apa yang kamu tidak sukai pada diri seseorang bisa jadi itu mencerminkan sesuatu pada dirimu yang kurang. Kata Carl Gustav Jung, yang paling berbahaya sebenarnya alasan yang nomor 4, yaitu para pembuli adalah orang-orang yang menikmati menyiksa orang. Dengan kata lain, psikopat atau sosiopat.